Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahro. Saya akan menyampaikan materi tentang teori asam basa dan indikator asam basa alami. Teori asam basa. Teori asam basa menurut Arrhenius. Arrhenius mengemukakan suatu teori dalam disertasinya, yaitu bahwa senyawa ionik dalam larutan akan terdisosiasi menjadi ion-ion penyusunnya. Arrhenius berpendapat bahwa dalam air, larutan asam dan basa akan mengalami penguraian menjadi ion-ionnya. Asam adalah zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen. Basa adalah zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidroksida, dan reaksi netralisasi adalah reaksi antara asam dengan basa yang menghasilkan garam. Macam-macam asam menurut teori ini yaitu ada asam monoprotik dan asam poliprotik. Asam monoprotik yaitu asam yang memiliki satu valensi asam, dan asam poliprotik yaitu asam yang memiliki 2 atau 3 valensi asam. Arrhenius juga memiliki kekurangan dalam teorinya, yaitu hanya dapat menjelaskan sifat asam basa apabila suatu zat dilarutkan dalam air. Tidak dapat menjelaskan sifat basa amonia dan natrium karbonat yang tidak mengandung ion hidrogen, namun dapat menghasilkan ion hidrogen ketika dilarutkan dalam air. Yang ketiga yaitu asam basa menurut teori Lewis. Asam adalah setiap spesies yang mengandung atom yang dapat menerima pasangan elektron. Basa adalah setiap spesies yang mengandung atom yang dapat memberi pasangan elektron. Kelebihan dari teori asam basa Lewis ini yaitu diantaranya yang pertama, mampu menjelaskan suatu zat memiliki sifat basa atau asam dengan pelarut lain dan bahkan dengan yang tidak mempunyai pelarut. Yang kedua, mampu menjelaskan suatu zat memiliki sifat basa dan asam molekul atau ion yang memiliki PeB atau pasangan elektron bebas. Yang ketiga, yaitu mampu menerangkan dan menjelaskan suatu senyawa bersifat basa dari zat-zat organik. Kekurangan dari teori asam basa Lewis ini yaitu memiliki kelemahan hanya mampu menjelaskan asam basa yang memiliki ion 8 ion atau oktet. Yang kedua yaitu teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam yaitu senyawa yang dapat memberikan proton kepada senyawa lain atau disebut juga dengan donor proton. Basa yaitu senyawa yang menerima proton dari senyawa lain atau disebut juga dengan akseptor proton. Kelebihan dari teori asam basa menurut teori ini yaitu tidak terbatas dalam pelarut air, tetapi juga menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain atau bahkan reaksi tanpa pelarut. Selain itu juga tidak hanya berupa molekul, tapi dapat juga berupa kation atau anion. Kekurangannya dari teori ini yaitu tidak mampu menjelaskan alasan suatu reaksi asam dengan basa dapat terjadi tanpa adanya transfer proton dari yang bersifat asam ke yang bersifat basa. Kekurangan selanjutnya yaitu sifat suatu zat tidak pasti, tergantung pada pasangan reaksinya. Selanjutnya yaitu indikator asam basa alami. Indikator alami yaitu indikator yang berasal dari bahan-bahan alami, di mana cara memperolehnya yaitu dengan cara mengekstrak. Prinsip indikator yaitu bahan yang memberikan warna berbeda pada zat yang bersifat asam dan basa. Indikator alami yang biasa dipakai dalam pengujian asam basa adalah tumbuhan yang berwarna mencolok berupa bunga-bungaan, umbi-umbian, kulit buah, dan juga dedaunan. Beberapa pigmen-pigmen warna alami yang dapat mendeteksi asam atau basa diantaranya yaitu ada alizarin, kurkumin, eskulin, litmus, dan lain-lain. Masih banyak lagi.
Oke, yang untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Asam merupakan zat yang dapat menghasilkan ion hidrogen ketika dilarutkan ke dalam air. Benda yang bersifat asam banyak ditemukan pada makanan atau minuman, seperti jeruk, tomat, dan lainnya. Sedangkan basa merupakan zat yang dapat menghasilkan ion hidroksida ketika dilarutkan ke dalam air. Biasanya bahan basa ini terasa pahit dan licin, serta bersifat kaustik. Contoh dari basa ini sendiri seperti ada di lingkungan kita, yaitu daun sirih. Dan contoh lainnya seperti sabun, sampo, deterjen, dan lainnya. Berdasarkan daya ionisasinya, larutan asam dibedakan menjadi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Untuk asam kuat sendiri merupakan asam yang dapat terionisasi sempurna di dalam air, sedangkan asam lemah merupakan asam yang hanya terionisasi sebagian di dalam air sehingga nilainya lebih kecil. Untuk senyawa asam seperti asam malat terdapat pada apel, asam sitrat terdapat pada jeruk, asam tanat terdapat pada teh, asam butira terdapat pada margarin, asam tartarat terdapat pada anggur, asam karbonat terdapat pada minuman soda, asam etanol terdapat pada cuka, asam format terdapat pada semut, dan asam klorida terdapat pada lambung. Dan yang terakhir yaitu asam laktat terdapat pada susu. Untuk contoh dari asam kuat dan asam lemah itu sendiri seperti asam kuat, contohnya asam klorida, asam nitrat, asam sulfat, asam bromida, asam iodida, asam klorat, asam perklorat, asam bromid, asam iodid, dan asam periodat. Untuk asam lemah sendiri contohnya seperti asam asetat, asam sulfit, asam benzoat, asam borat, asam karbonat, asam citrat, asam format, asam hidroksida, asam sianida, asam nitrit. Begitu juga dengan basa. Berdasarkan daya ionisasinya, basa juga dibedakan menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Untuk basa kuat itu sendiri merupakan basa yang dapat terionisasi sempurna di dalam air, sedangkan basa lemah merupakan basa yang hanya dapat terionisasi sebagian di dalam air sehingga memiliki nilai yang kecil. Untuk contoh dari basa kuat dan basa lemah seperti berikut. Basa kuat itu contohnya seperti natrium hidroksida, litium hidroksida, kalium hidroksida, kalium hidroksida, barium hidroksida, kalsium hidroksida. Untuk basa lemah sendiri, contohnya seperti amonia, besi hidroksida, amonium hidroksida, hidroksilamin, dan aluminium hidroksida. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pH dan pOH. Pada dasarnya, derajat atau tingkatan kesamaan suatu larutan seperti pH atau pontage hidrogen bergantung pada konsentrasi ion dalam larutan. Semakin besar konsentrasi ion H+, semakin asam larutan tersebut. Umumnya konsentrasi ion H+ pada larutan sangat kecil, maka untuk menyederhanakan penulisan digunakan konsep pH untuk menyatakan konsentrasi ion H+. Nilai pH sama dengan negatif logaritma konsentrasi ion H+, dan secara matematika dinyatakan dengan persamaan pH sama dengan min log H+. Dengan keasaman suatu zat, pH ditunjukkan dengan skala 0 sampai 14. Yang pertama, larutan dengan pH kurang dari 7 bersifat asam. Larutan dengan pH sama dengan 7 bersifat netral, dan larutan dengan pH lebih dari 7 bersifat basa. Jumlah harga pH dan pOH adalah 14. Misalnya suatu larutan memiliki pOH 5, maka harga pH-nya 14 kurangi 5 sama dengan 9. Harga pH untuk beberapa jenis zat yang dapat kita temukan di lingkungan sehari-hari dinyatakan dalam beberapa jenis zat.
Harga pH 1, contoh materialnya larutan HCI 0,1 m. Harga pH 6, contoh materialnya susu. Harga pH 7 air murni. Harga pH 7,2 darah. Harga pH 14 larutan NaOH 1 m. Menentukan pH suatu larutan, derajat keasaman atau pH suatu larutan dapat ditentukan menggunakan indikator universal, indikator stik, larutan indikator, dan pH meter. Yang pertama yaitu indikator universal. Indikator universal merupakan campuran dari bermacam-macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Indikator universal ada dua macam, yaitu indikator yang berupa kertas dan larutan. Selanjutnya yaitu indikator kertas atau indikator stik. Indikator kertas merupakan kertas serap dan tiap kotak kemasan indikator jenis ini dilengkapi dengan peta warna. Penggunaannya sangat sederhana. Sehelai indikator dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya, kemudian dibandingkan dengan peta warna yang tersedia. Untuk yang selanjutnya yaitu larutan indikator. Salah satu contoh indikator universal jenis larutan metil jingga, metil orange atau MO. Pada pH kurang dari 6 larutan ini berwarna jingga, sedangkan pada pH lebih dari 7 warnanya menjadi kuning. Contoh indikator cair lainnya adalah indikator phenolphthalein. pH di bawah 8, phenolphthalein tidak berwarna dan akan berwarna merah anggur apabila pH larutan di atas 10. Dan yang terakhir yaitu pH meter. Pengujian sifat larutan asam pada asam basa dapat juga menggunakan pH meter. Penggunaan alat ini dengan cara dicelupkan pada larutan yang akan diuji pada pH meter akan muncul angka skala yang menunjukkan pH larutan. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari teman saya. Saya menjelaskan tentang pembahasan yang terakhir. Yang pertama, perhitungan pH asam kuat. Asam terbagi menjadi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Dalam perhitungannya relatif mudah dan rumusnya pun berbeda. Di bawah ini adalah ciri-ciri asam kuat. Yang pertama, mengion sempurna atau derajat ionisasi atau A bernilai 1. Yang kedua, pH-nya ditentukan dari konsentrasi larutan dan valensi asam atau tentang valensi asam. Yang ketiga, dapat merusak kulit. Yang keempat, bersifat korosif. Yang terakhir, semakin mendekati pH bernilai 1 maka dikatakan asam kuat, terkecuali asam sulfat atau H2SO4 dapat mengion sempurna pada konsentrasi yang sangat besar. Di bawah ini adalah rumus dari perhitungan asam kuat, dan untuk mencari pH-nya bisa dilihat di makalah saya. Rumusnya OH min sama dengan M kali valensi basa. Yang kedua, perhitungan pH basa kuat. Begitu juga dengan basa, terbagi menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Di bawah ini adalah ciri-ciri basa kuat. Pertama, perhitungan ditentukan dari konsentrasi basa dan valensi basa atau tentang valensi asam. Kedua, semakin mendekati pH 14 maka basa tersebut bersifat basa kuat. Di bawah ini adalah rumus dari perhitungan basa kuat dan untuk mencari pH-nya. Rumusnya bisa dilihat di makalah. Di sini H plus sama dengan kuadrat Ka kali M asam. Yang kedua, rumusnya OH sama dengan kuadrat Kb kali M basa. Yang terakhir adalah perhitungan pH asam lemah dan basa lemah. Untuk perhitungan pH asam lemah dan basa lemah diperlukan
tatapan keseimbangan atau Ka atau Kb. Terutama sekali di bawah ini rumusnya H plus sama dengan kuadrat Ka kali M asam, dan OH sama dengan kuadrat Ka kali M massa. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.